Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Musdalifah dengan NIM 7021211038. Meliana Anggreni Putri dengan NIM 7021211093. Dan saya atas nama Saiful Muslim dengan nomor NIM 7021211073. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan hasil review jurnal kelompok 10. Kepada pemateri pertama, saya silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis sistem manajemen program P2 ISPA di Puskesmas Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem manajemen P2 ISPA di Puskesmas Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Subjek penelitian yang pertama, petugas pemegang program VN sebagai informan kunci. 2. Kepala Puskesmas atau MO. 3. Kepala Tata Usaha AI sebagai informan regulasi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen P2 ISPA belum terlaksanakan secara baik. Hal ini ditujukan dengan pemegang program memiliki latar belakang profesi bidang, tidak memperoleh pelatihan sebagai pemegang program ISPA, dan tidak memiliki pengalaman menjadi pemegang program, serta tidak adanya perencanaan khusus yang dibuat Puskesmas terkait upaya pencegahan dan pemberantasan ISPA, sehingga pada proses manajemen Puskesmas, yakni perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan, belum dapat minimalisir jumlah penderita penyakit ISPA pada balita di Puskesmas Tareran. Selain itu pula, hasil penelitian menunjukkan kekurangan alokasi dana untuk menjalankan program P2 ISPA di Puskesmas Tareran. Proses sistem manajemen berjalan kurang optimal. Hal ini ditujukan dengan pengelolaan manajemen yang kurang cepat serta tidak terlaksana secara jelas dan terarah. Disebabkan oleh program P2 ISPA bukan merupakan program prioritas di Puskesmas Tareran. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan yang dilakukan yaitu perencanaan umum, di mana setiap petugas pemegang program baik dalam upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP memasukkan RUP dan RPK yang kemudian akan diusulkan. Kemudian langkah-langkah perencanaan mengacu pada pendomaan Puskesmas yang kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada pada Puskesmas Tareran. Pengorganisasian yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian dari segi pengorganisasian menunjukkan Puskesmas Tareran memiliki kerjasama lintas sektor seperti camat, pemerintah desa, dan kader-kader kesehatan, yang dimana pemegang program telah diberikan arah oleh pemegang program sebelumnya dan petugas diarahkan hanya untuk pencatatan dan pelaporan data saja. Kesimpulannya, masukan sistem manajemen masih kurang optimal. Hal ini ditujukan dengan sumber daya manusia yang bertanggung jawab sebagai pemegang program memiliki latar belakang profesi bidang, belum mendapatkan pelatihan, serta petugas belum memiliki pengalaman sebagai pemegang program. Indikator keluaran sistem manajemen yaitu cakupan kasus ISPA dicatat dan dilaporkan. Data jumlah kasus tersebut dilihat berdasarkan data kunjungan pasien yang ada di Puskesmas. Sistem manajemen yang dikelola dan dijalankan kurang optimal, berdampak pada masih terjadinya kasus ISPA di Puskesmas Tareran. Baik, review yang kedua itu dengan judul Penerapan 4 Pilar Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis Paru.
Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 4 pilar program PPI-TB di Puskesmas Bandar Harjo. Selanjutnya, yaitu subjek penelitian, di mana subjek penelitian dari jurnal tersebut terdapat 2 subjek penelitian. Yang pertama, yaitu informan utama, di mana informan utama ini terdiri dari ketua program PPI-TB, kepala puskesmas, perawat, dan dokter. Kemudian yang kedua ada informan triangulasi, di mana terdiri dari pasien TB BTA positif dan petugas pengelola program TB Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selanjutnya yaitu dengan metode penelitian pada jurnal yang telah direview, di mana pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus, di mana teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data, dan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Berdasarkan hasil dari review jurnal yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pelaksanaan PPI-TB seperti belum adanya SOP atau standar operasional prosedur khusus terkait perencanaan pengendalian infeksi tuberkulosis, pengorganisasian belum terstruktur, kepatuhan pasien dalam penggunaan APD masih rendah, ruangan TB belum sesuai standar dan belum tersedia tempat pembuangan dahak untuk pasien TB, dan evaluasi masih belum terlaksana dengan baik. Pelaksanaan 4 pilar PPI-TB di Puskesmas Bandar Harjo belum berjalan secara optimal sesuai dengan standar. Adapun proses dari perencanaannya yaitu proses perencanaan yang dilakukan meliputi penyusunan RUK atau Rencana Usulan Kegiatan atau RPK, yaitu Rencana Pelaksanaan Kegiatan. Sehingga dengan adanya penyusunan RUK dan RPK tersebut dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan. Rencana Usulan Kegiatan RUK harus memuat antara lain jenis program, kegiatan pokok, rencana kegiatan, target, dan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan penyusunan RPK yang harus dirinci dan menjelaskan hal-hal antara lain seperti jenis kegiatan, rincian kegiatan, volume kegiatan, lokasi pelaksanaan, tenaga pelaksanaan, sumber pembiayaan, penjadwalan, serta hambatan potensial yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program dan langkah-langkah penanggulangannya. Selanjutnya itu ada pengorganisasian yang dilakukan. Di mana hasil review dari hasil penelitian tersebut yaitu pengorganisasian PPI-TB di Puskesmas Bandar Harjo sudah dibentuk dengan dibuktikan adanya tim PPI-TB atau perencanaan dan pengendalian infeksi tuberkulosis, di mana tingkat penentu atau penyusunan kebijakan PPI-TB di Puskesmas Bandar Harjo yaitu Kepala Puskesmas dan Kepala Program Perencanaan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis Paru, perawat, sedangkan pelaksanaan kebijakan adalah petugas tuberkulosis yang lain seperti dokter dan perawat serta petugas laboratorium. Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan oleh reviewer, adapun hasil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut dan pembahasannya yang dapat disimpulkan bahwa penerapan 4 pilar pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis paru di Puskesmas Bandar Harjo sudah dilaksanakan, namun belum optimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala seperti belum adanya SOP atau standar operasional prosedur khusus terkait PPI-TB sehingga belum sesuai dengan standar SOP pada pedoman perencanaan dan pengendalian infeksi tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes. Adapun keterlambatan pendanaan masih terjadi sehingga Puskesmas harus menggunakan dana cadangan, namun dana cadangan tersebut tidak dapat mencukupi semua kegiatan sehingga ada kegiatan PPI-TB yang harus ditunda seperti screening TB atau screening tuberkulosis, di mana sarana dan prasarana masih terdapat kendala, di mana ruangan TB yang masih sempit dan belum sesuai dengan standar bangunan yang ditetapkan pada pedoman Kemenkes, serta belum adanya tempat pembuangan dahak pasien TB sehingga tidak sesuai dengan pedoman.
Baik, selanjutnya yaitu review materi ketiga dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular atau Posbindu PTM Puskesmas Sukolilo 1 Kabupaten Pati. Tujuan penelitian utamanya yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan Posbindu PTM atau Penyakit Tidak Menular Puskesmas Sukolilo 1. Subjek penelitiannya terdiri dari 2 informan, yaitu informan utama terdiri dari Kepala Puskesmas, pemegang program P2 PTM, dan pemegang program Kesehatan Lansia dan Bidan. Informan kedua yaitu informan triangulasi, terdiri dari kader dan peserta Posbindu PTM atau Penyakit Tidak Menular. Metode penelitian dari review materinya yaitu pendekatan deskriptif analitik dengan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengolahan data dimulai dari proses reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan dilakukan uji validitas menggunakan triangulasi sumber dan reliabilitas dengan melakukan auditing, yaitu pengecekan kembali hasil penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia sudah mencukupi, namun petugas puskesmas dan sebagian besar kader belum mengikuti pelatihan. Surat keputusan Posbindu atau Pos Binaan Terpadu PTM belum terbentuk dan keterbatasan dana dan sarana dan prasarana. Ada panduan Posbindu PTM namun belum menjangkau seluruh kader. Tidak ada perencanaan yang komprehensif dan tertulis. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab, tetapi tidak ada pertemuan rutin untuk koordinasi. Program pelaksanaan belum optimal, pengawasan tidak sesuai, dan tidak ada target yang ditetapkan untuk program. Proses perencanaan dilakukan secara tertulis dengan format perencanaan dari bendahara puskesmas. Namun, perencanaan ini hanya terkait kegiatan pembinaan dan pelayanan Posbindu PTM atau Penyakit Tidak Menular. Sedangkan, perencanaan program Posbindu PTM secara keseluruhan belum dilakukan secara tertulis. Tidak ada dokumen khusus untuk perencanaan program Posbindu PTM, melainkan dijadikan satu file dalam rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK Puskesmas. Pembuatan RPK tersebut dilakukan setiap akhir tahun sekitar bulan Oktober sampai November. Kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk dicek dan disetujui. Selanjutnya yaitu pengorganisasian yang dilakukan. Dari hasil penelitian, pengorganisasian yang dilakukan diketahui bahwa yang bertugas sebagai penanggung jawab sekaligus koordinator program Posbindu PTM Puskesmas Sukolilo 1 adalah pemegang program P2 PTM. Sedangkan kader dan petugas puskesmas lainnya bertugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tahapan layanan Posbindu PTM. Kader memberikan layanan sesuai dengan kemampuan kader dan petugas puskesmas memberikan layanan selain yang diberikan kader. Kesimpulan dari review materi yaitu dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama yaitu SDM atau sumber daya manusia sudah mencukupi, namun belum semuanya memiliki kompetensi yang cukup. Belum ada sertifikat khusus maupun SK Posbindu PTM. 2. Pencatatan dan pelaporan sudah berjalan baik, namun monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin. Belum ada pembinaan untuk Posbindu PTM. Ketiga, terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta beberapa timbangan kurang berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu koordinasi sudah berjalan baik, namun belum ada struktur organisasi tertulis. Baik, jadi itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waktu dan kesehatan adalah 2 aset berharga yang tidak dikenali dan hargai sampai keduanya hilang. Dennis Whiteley. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.